Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Malam di gedung itu selalu datang perlahan. Setelah sebagian besar karyawan meninggalkan kantor, lampu di setiap lantai mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan beberapa lampu koridor yang memang dibiarkan menyala sepanjang malam. Gedung yang pada siang hari dipenuhi langkah kaki, percakapan, dan ring telepon, perlahan berubah menjadi bangunan sunyi, hanya menyisakan dengungan mesin pendingin, suara listrik, dan bunyi lift yang sesekali bergerak melewati lantai-lantai kosong. Namaku Raka. Aku sudah bekerja sebagai security di gedung perkantoran itu selama hampir 8 bulan. Dan selama waktu tersebut, aku mulai terbiasa dengan suasana malam yang bagi sebagian orang mungkin terasa tidak nyaman. Bagiku, berpatroli sendirian di tengah gedung yang sudah kosong bukan sesuatu yang terlalu mengganggu, selama prosedur tetap dijalankan dan radio komunikasi selalu berada di pinggang. Aku juga sudah hafal lantai mana yang biasanya masih memiliki karyawan lembur, ruangan mana yang harus diperiksa lebih teliti, serta pintu tangga darurat yang kadang sulit ditutup karena engselnya mulai bermasalah. Malam itu aku mendapat jadwal shift bersama Denny dan Pak Harun. Denny bertugas di ruang security untuk memantau CCTV, sedangkan Pak Harun sebagai kepala regu lebih banyak mengawasi pergantian tugas dan memastikan seluruh area gedung tetap aman. Setelah selesai mengganti pakaian dan mengenakan seragam, aku menghampiri Pak Harun yang sedang memeriksa daftar patroli di meja dekat pintu. "Wah, Rah, malam ini giliran elu yang keliling atas?" tanya Denny sambil nyengir dari balik monitor. "Kayaknya iya, Den," jawabku sambil merapikan keras seragam. "Lumayan, sekalian olahraga naik turun lift." Pak Harun mengangkat kepala dari berkasnya lalu menyerahkan lembar pemeriksaan kepadaku. "Raka, malam ini kamu keliling sampai lantai paling atas. Sekalian periksa pintu tangga darurat di setiap lantai ya. Yang di 25 sama 26 sering macet, pintunya susah ditutup." "Oke Pak," sahutku sambil menerima lembar tersebut. "Nanti saya cek satu-satu. Ada yang perlu diwaspadain selain pintu macet?" "Yang jelas, jangan lupa bawa radio," Pak Harun menunjuk ke pinggangku. "Jangan dimatiin. Kalau ada yang aneh, langsung lapor. Jangan sok berani sendiri." Denny terkekeh di belakangku. "Iya Rah, jangan sok jagoan. Nanti kalau ketemu hantu, jangan lupa minta foto dulu buat bukti." "Bacot lo Den," balasku sambil setengah tertawa. "Daripada ngomong gitu, mending lo awasin monitor benar-benar. Kalau ada yang gerak di CCTV, langsung kabari gue." "Lah, emangnya gue satpam atau tukang nonton film horor?" balas Denny dengan nada bercanda. Siap, gue pantau terus kok. Dan jangan main-main di lift ya Rah, nanti lo nyasar ke lantai lain." "Lantai lain apaan? Cuma ada 26, sahutku santai. Pak Harun yang sejak tadi diam, tiba-tiba menatapku. Tatapannya membuat candaan Denny perlahan berhenti, meskipun saat itu aku belum mengerti alasannya. "Udah, sana jalan, jangan kebanyakan ngobrol." Aku mengangguk, memasukkan kertas patroli ke saku, lalu memastikan radio komunikasi sudah menyala sebelum berangkat. Tidak ada yang terasa aneh dari percakapan singkat itu, dan aku sama sekali tidak menyangka bahwa beberapa jam kemudian, sebuah perjalanan lift akan membuat pandanganku terhadap gedung tersebut berubah. Sekitar pukul 1:20, aku mulai melakukan patroli. Aku masuk ke lift dari basement, menekan tombol lantai 26, kemudian berdiri menghadap pintu sambil memeriksa kembali catatan di tangan. Pintu lift tertutup perlahan, dan angka pada panel mulai berubah, menunjukkan lantai demi lantai yang dilewati, sementara pantulan tubuhku terlihat samar pada permukaan pintu logam yang mengkilap. Sesampainya di lantai 26, pintu lift terbuka, dan aku langsung keluar. Koridor di lantai paling atas tampak kosong, hanya diterangi beberapa lampu yang terpasang di sepanjang dinding, sementara kaca-kaca ruang kantor memantulkan bayangan lorong dari arah berlawanan. Aku memeriksa beberapa pintu, memastikan tidak ada karyawan yang masih berada di dalam, lalu mengecek pintu tangga darurat seperti yang diminta Pak Harun. Pintu 26 udah oke,
gumamku sambil menutup kembali pintu darurat yang sempat longgar. Gak macet juga sih, mungkin yang 25 aja yang perlu dilap. Sambil berjalan kembali menuju lift, aku menekan tombol radio. Den, ini Raka, udah selesai di 26, turun sekarang. Oke Rah, hati-hati, jawab Denny dari radio dengan nada santai. Aku kembali ke lift dan menekan tombol turun. Pintu tertutup pelan, lalu lift mulai bergerak. Angka pada panel berubah dari 26 ke 25, kemudian 24, terus menurun dengan kecepatan stabil. Aku bersandar di dinding lift sambil melipat catatan patroli, sampai tiba-tiba gerakannya melambat dan berhenti sama sekali. Loh, aku menegakkan badan sambil melihat panel. Udah sampai? Belum kan? Angka yang menyala langsung membuat dahiku berkerut. 27, gumamku pelan. Masa sih? Ini kan cuma sampai 26. Pintu lift terbuka perlahan. Di hadapanku terbentang lorong yang belum pernah kulihat sebelumnya. Hampir seluruh lampunya mati, sehingga cahaya dari dalam lift hanya mampu menerangi beberapa meter pertama, sementara bagian lorong yang lebih jauh tenggelam dalam kegelapan. Di kedua sisi terdapat beberapa pintu yang bentuknya menyerupai pintu kantor biasa, tetapi semuanya tertutup dan tidak memiliki tanda nama perusahaan seperti lantai-lantai lain yang selama ini ku kenal. Aku tetap berdiri di dalam lift. Ada sesuatu dari lorong tersebut yang membuatku tidak langsung melangkah keluar. Seolah-olah tubuhku menolak melakukan sesuatu yang belum dipahami oleh pikiranku. Selama 8 bulan bekerja, memang aku pernah mendengar cerita tentang bagian bangunan di atas lantai 26. Tetapi tidak pernah sekalipun punya alasan untuk mencari tahu apakah cerita itu benar. Aku meraih radio di pinggang. Den, ini Raka, lu dengar? Iya Rah, suara Denny terdengar jelas. Ada apa? Den, lift gue berhenti di angka 27. Pintu kebuka sendiri, gue nggak pencet apa-apa. Terdengar jeda beberapa detik sebelum Denny menjawab. Nada suaranya yang tadi santai berubah menjadi lebih serius. 27. Masa? Lo yakin? Gue lihat sendiri, Den. Angkanya 27. Dan ini lorongnya gelap banget, gak kayak lantai lain. Lo jangan keluar dulu, Rah. Denny langsung memotong. Dengar gue, jangan keluar dari lift. Kenapa sih, Den? Tanyaku bingung. Emangnya kenapa kalau gue keluar? Gue cek dulu sistemnya. Tunggu, jangan kemana-mana. Aku masih menatap lorong gelap itu, ketika sebuah suara samar terdengar dari salah satu ruangan. Tapi gue dengar ada suara, kataku pelan. Kayak orang ngetik keyboard atau kursi digeser dari salah satu ruangan di ujung lorong itu. Radio mendadak sunyi. Hanya desis kecil yang terdengar dari speaker membuatku tanpa sadar menekan radio lebih dekat ke telinga. Denny? Lo dengar nggak? Beberapa detik kemudian, suara Denny kembali terdengar. Raka, gue serius, jangan keluar. Gue lagi cek CCTV di sini, tunggu aja. Aku menatap lorong gelap itu lagi. Dari sisi kanan, suara samar tersebut kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti jari-jari yang menekan tombol keyboard dengan ritme teratur. Suaranya tidak terburu-buru, seolah-olah seseorang sedang menyelesaikan pekerjaan di dalam ruangan yang seharusnya sudah lama kosong. Dan suaranya kedengeran lagi nih, bisikku ke radio. Gue denger jelas dari salah satu ruangan. Ada yang di dalam. Raka, suara Denny terdengar agak terputus. Di monitor gue, lantai 27 itu kosong. Gak ada orang, gak ada lampu nyala. Apa yang lo lihat? Gue gak tahu, Den, tapi gue dengar. Aku mencoba menekan tombol basement, tetapi panel tidak langsung merespon. Aku menekannya sekali, kemudian 2 kali. Namun angka di panel tetap menyala tanpa perubahan. Den, tombol nggak jalan nih, pintu juga nggak nutup. Coba pencet tombol 26, Rah. Aku menekan tombol 26. Kali ini panel langsung merespon, dan pintu lift mulai bergerak menutup perlahan. Celah pintu semakin kecil, membuat lorong gelap itu sedikit demi sedikit menghilang dari pandangan. Namun tepat sebelum pintu tertutup sempurnanya, mataku menangkap sebuah ruangan di ujung lorong yang pintunya terbuka. Dari dalam ruangan itu, terlihat cahaya putih kebiruan, seperti cahaya monitor komputer. Di depan cahaya tersebut, ada seseorang duduk membelakangiku.
Tubuhnya sedikit membungkuk di depan meja dan sama sekali tidak bergerak. Aku tersentak dan refleks mundur setengah langkah. Pintu lift akhirnya tertutup. Lift kembali bergerak turun, sementara aku berdiri diam menatap pantulan wajahku sendiri di pintu logam. Nafasku mulai tidak teratur, tetapi aku berusaha mengendalikan diri agar tidak semakin panik. "Ada orang," gumamku. "Gue lihat sendiri, ada orang di situ." Aku kembali mengangkat radio. "Den, gue tadi lihat orang di lantai 27. Ada orang duduk di depan komputer. Beneran, Den?" "Lo yakin?" Suara Denny terdengar pelan. "Yakin banget, gak mungkin salah lihat." "Tapi di CCTV gue, Ra, ruangan itu gelap, gak ada cahaya, gak ada orang." "Gak mungkin," jawabku agak keras. "Gue lihat jelas, ada monitor nyala." Denny tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian dia berkata, "Udah turun aja dulu ke ruang security. Kita omongin di sini." Begitu sampai di basement, pintu lift terbuka, dan aku langsung melangkah cepat menuju ruang security. Denny yang melihatku masuk langsung berdiri dari kursinya dan menatap wajahku beberapa saat sebelum berkomentar. "Wah, Ra, lu pucat banget. Muka lo kayak abis lihat setan beneran." "Gue tadi lihat orang, Den, di lantai 27. Ada orang duduk di depan komputer." Gue belum selesai bicara ketika Pak Harun yang sedang duduk di sudut ruangan langsung mengangkat kepala. "Raka, kamu dari lantai 27? "Iya, Pak. Lift berhenti sendiri di situ. Pintu kebuka, terus gue dengar suara ngetik dari dalam ruangan. Pas pintunya hampir nutup, gue lihat ada orang duduk di meja depan monitor. Beneran, Pak. Gue nggak bohong." Denny dan Pak Harun saling pandang. Tidak ada yang langsung menjawab. Dan suasana ruang security yang biasanya dipenuhi suara monitor dan percakapan kecil mendadak terasa jauh lebih sunyi. "Lo serius, Rak? Bukan cuma bayangan atau siluet?" "Gue serius, Den. Gue lihat bentuk orangnya. Punggungnya, kepalanya agak nunduk, kayak lagi ngetik atau baca sesuatu." Pak Harun berdiri dari kursinya. "Denny, coba putar rekaman CCTV lift pada waktu Raka di lantai 27. Saya mau lihat." Denny langsung kembali duduk di depan monitor dan membuka rekaman. Kami bertiga memperhatikan layar ketika rekaman menunjukkan aku masuk lift dari basement, naik ke lantai 26, melakukan patroli, lalu masuk kembali ke lift untuk turun. Semuanya tampak normal, sampai lift berhenti dan angka 27 muncul di panel. Pintu lift terbuka dan lorong gelap terlihat dari dalam. Aku masih berdiri di dalam lift dan tidak keluar. Persis seperti yang kuceritakan. Namun bagian ujung lorong hanya terlihat gelap dan kosong. "Itu tuh," aku menunjuk layar. "Pas pintu hampir nutup. Coba lo perbesar." Denny memperbesar gambar dan memperlambat rekamannya. Beberapa detik kemudian ketika pintu hampir tertutup, muncul bentuk samar di ujung lorong. Bentuk itu tidak cukup jelas untuk disebut sebagai manusia, tetapi sesuatu memang tampak berada di dekat pintu ruangan tersebut. "Ada kan?" kataku cepat. "Gue bilang ada." Pak Harun mendekat ke monitor dan menyipitkan mata. "Denny, coba kamera koridor lantai 26. Tangga darurat dan area servis di atas lantai 26. Putar semua." Denny membuka rekaman satu persatu. Semuanya tampak normal. Tidak ada yang berjalan menuju lantai 27, tidak ada pintu yang terbuka, dan tidak ada aktivitas apapun yang menunjukkan bahwa seseorang berada di atas lantai 26. "Jadi gimana, Pak?" tanyaku akhirnya. "Gue yakin banget ngeliat itu. Dan gue dengar suaranya, nggak mungkin salah." Pak Harun menghela nafas panjang lalu kembali duduk. Beberapa saat dia hanya menatap layar monitor sebelum akhirnya memandangku dengan serius. "Raka, yang kamu lihat itu memang bukan orang yang masih hidup." Aku terdiam. Denny yang berdiri di samping meja juga tidak berkata apa-apa. "Maksudnya, Pak?" tanyaku pelan. Pak Harun menatap monitor kosong sejenak sebelum mulai bercerita. Lantai 27 itu dulunya dipakai untuk administrasi proyek lama. Setelah renovasi gedung, lantai itu ditutup dan gak dipakai lagi. Tapi dulu ada seorang staf administrasi yang bekerja di sana. Namanya Surya. "Surya?" ulangku. "Iya, Surya itu pekerja keras dan sering lembur sampai larut malam. Suatu malam dia ditemukan meninggal di ruang kerjanya, di lantai 27.
Penyebabnya katanya serangan jantung, tapi ada juga yang bilang karena kelelahan. Denny menelan ludah sebelum bertanya. Terus, Pak Harun melanjutkan dengan suara lebih pelan. Setelah kejadian itu, beberapa security pernah melapor mendengar suara ketikan keyboard dari ruangan kosong. Ada juga yang melihat lampu monitor menyala dari luar, padahal listrik di lantai itu sudah diputus total. Kami selalu bilang ke anak-anak baru, kalau lift berhenti di 27, jangan keluar. Kamu sudah benar, Raka, kamu nggak keluar. Tapi saya lihat orangnya, Pak. Saya lihat dia duduk di kursi, ngetik. Pak Harun mengangguk pelan. Itu mungkin dia, Surya. Denny menggeleng-gelengkan kepala. Astaga, Ra, lo beruntung nggak keluar. Gua aja nggak kebayang kalau tadi lo sampai masuk ke sana. Jadi ceritanya ini beneran? Yang pasti, lantai 27 bukan tempat untuk main-main. Kami security lama sudah tahu aturan nggak tertulis itu. Mulai sekarang, kalau lift berhenti di sana lagi, kamu tetap di dalam. Nggak usah keluar, nggak usah lihat ke kiri atau ke kanan. Kalau perlu, tutup mata dan tunggu sampai pintunya tertutup. Paham? Atu mengangguk. Paham, Pak. Malam itu, aku kembali duduk di ruang security. Tetapi pikiranku tidak lagi setenang sebelum patroli dimulai. Di luar, gedung tetap berdiri seperti biasa, dengan lantai-lantai kosong dan lampu koridor yang menyala redup. Sementara sebuah pertanyaan terus berputar di kepalaku. Kalau Surya memang masih ada di sana, apa yang sebenarnya dia kerjakan selama ini? Dan mengapa setelah 8 bulan bekerja, baru malam itu lift membawaku ke lantai yang seharusnya tidak pernah ada? Sejak malam ketika lift membawaku ke lantai 27, ada sesuatu yang berubah dalam caraku memandang gedung itu. Sebelumnya, setiap lantai hanyalah bagian dari tempat kerja yang harus kuperiksa satu persatu. Tetapi sekarang angka 27 terasa seperti batas antara gedung yang kukenal dan sesuatu yang belum mampu kupahami. Setiap kali melewati lantai 26, tanpa sadar aku selalu melirik panel lift dan memastikan angka setelahnya tidak pernah muncul lagi. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, semuanya kembali berjalan normal. Lift tidak mengalami gangguan, patroli berlangsung seperti biasa, dan tidak ada lagi suara dari ruangan kosong yang masuk melalui radio komunikasi. Meski begitu, pikiranku belum benar-benar bisa meninggalkan sosok yang kulihat di ujung lorong, terutama cahaya putih kebiruan dari monitor yang menerangi punggung seseorang yang duduk sendirian di ruangan gelap. Rasa penasaran itu akhirnya membuatku kembali membicarakan kejadian tersebut dengan Denny. Malam itu kami sedang berjaga di ruang security, sementara Pak Harun keluar memeriksa area parkir basement dan sebagian besar pekerjaan sudah selesai. Denny duduk di depan deretan monitor, sementara aku memperhatikan layar CCTV sambil beberapa kali mengingat kembali lorong yang seharusnya tidak pernah kulihat. "Den, gue mau minta tolong," kataku sambil menarik kursi di sebelahnya. "To the point aja, Ra, mau minjem duit." Denny menyenggol lenganku tanpa mengalihkan pandangan dari monitor. "Bukan, gue mau lo buka lagi rekaman CCTV malam kejadian itu." Jari Denny yang sedang mengetik langsung berhenti. Dia menoleh kepadaku dengan satu alis terangkat. "Masa sih, Ra? Udah gue kasih lihat tuh. Lagian lo sendiri yang lihat." "Iya, gue tahu. Tapi gue masih penasaran sama satu hal." Aku menunjuk monitor di depannya. Waktu pintu lift hampir nutup, gue lihat ada bayangan di ujung lorong. Di rekaman kemarin bayangannya kelihatan samar banget. Gue pengen lihat lebih jelas. Denny menghela napas sambil menyandarkan diri ke kursi. "Ra, gue sih nggak masalah buka-buka rekaman, tapi lo yakin, nanti kalau lihat sesuatu yang bikin lo nggak bisa tidur, jangan salahin gue." "Gue udah nggak bisa tidur sejak malam itu, Den," balasku setengah serius. "Jadi nggak beda jauh." Denny terkekeh pelan. Oke, gue bukain. Tapi lo jangan teriak-teriak ya, nanti Pak Harun balik ngira kita nonton film horor." Ia mulai mencari rekaman berdasarkan tanggal dan waktu yang kusebutkan. Kami melihat kembali perjalanan lift dari basement menuju lantai 26 saat aku keluar untuk berpatroli. Lalu ketika aku masuk lagi dan menekan tombol turun. Semua terlihat normal sampai lift tiba-tiba berhenti dan angka 27 muncul di panel. "Nah, di sini," kataku sambil menunjuk layar. Denny memperlambat rekaman. Pintu lift terbuka dan lorong gelap terlihat dari dalam. Sementara aku berdiri tanpa bergerak di ambang pintu. Dari sudut kamera,
Cahaya monitor yang kulihat malam itu tidak tampak. Begitu juga dengan kursi atau sosok yang kuingat berada di ujung lorong. Gue nggak ngelihat apa-apa, Ra, komentar Denny. Lu yakin bukan cuma bayangan lampu? Gue yakin, Den. Tapi coba lo mundurin sedikit, pas pintunya mulai nutup. Denny memundurkan beberapa detik, kemudian menjalankan rekaman dengan kecepatan lebih lambat. Ketika celah pintu lift mulai menyempit, sesuatu perlahan terlihat di ujung lorong yang gelap. Bentuknya samar, seperti seseorang yang berdiri dengan kepala sedikit menunduk. Tuh, aku langsung menunjuk layar. Itu, lo lihat kan? Denny tidak menjawab. Dia memperbesar gambar beberapa kali, tetapi kualitas kamera lantai 27 memang buruk, sehingga bentuk tersebut tetap terlihat seperti gumpalan gelap yang sedikit lebih pekat dibandingkan bagian lorong lainnya. Meski demikian, semakin lama kami memperhatikannya, semakin jelas bentuk kepala dan bahunya. Ngeri juga ya, gumam Denny. Ini kelihatan banget kayak orang berdiri. Tapi kok nggak gerak-gerak? Itu dia, Den. Gue lihat persis kayak gitu dari dalam lift. Cuma beberapa detik, terus pintunya nutup. Denny menggeleng pelan sambil tetap menatap monitor. Gue jadi merinding, Rah. Jangan-jangan ini beneran. Jangan-jangan apa? Ya, lu tahulah, yang nggak bisa dijelaskan. Kemudian kami mencoba memeriksa kamera lain yang mungkin merekam akses menuju lantai 27. Kamera koridor lantai 26 menunjukkan lorong kosong. Begitu juga kamera tangga darurat yang tidak memperlihatkan siapapun melewati pintu menuju bagian atas gedung. Tidak ada satupun rekaman yang menunjukkan seseorang berjalan menuju lantai 27 malam itu. Gak ada, Rah, kata Denny sambil menggulir rekaman. Gak ada orang naik, gak ada pintu kebuka. Jadi bayangan itu muncul dari mana? Gue juga bingung. Kemudian Denny membuka kamera area servis di atas lantai 26. Monitor menampilkan lorong sempit dengan dinding beton dan sebuah pintu besi di ujungnya. Sementara pencahayaan kamera tampak jauh lebih redup daripada kamera di lantai lain. Pintu itu, kataku sambil mendekat ke monitor. Bisa ke lantai 27 kan? Denny mengangguk. Bisa, tapi cuma petugas tertentu yang punya kunci. Dan menurut log akses, nggak ada yang masuk ke situ malam itu. Jadi, bayangan itu muncul tanpa ada orang yang masuk. Kayaknya gitu, Rah. Denny menatap layar beberapa saat sebelum kembali bersandar. Beberapa menit kemudian, Pak Harun kembali ke ruang security. Begitu melihat kami berdua berdiri di depan monitor dengan wajah serius, ia langsung menghampiri dan bertanya, "Kalian lagi ngapain? Kok serius banget mukanya?" "Pak, Raka minta buka rekaman lantai 27 lagi," lapor Denny cepat. "Kami nemuin sesuatu." Pak Harun mendekat. "Apa?" "Saya tunjukin, Pak." Aku memutar ulang bagian ketika pintu lift hampir tertutup. "Di sini, Pak, ada bayangan orang berdiri di ujung lorong." Pak Harun memperhatikan layar dengan mata menyipit. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap bentuk buram itu selama beberapa detik. Kemudian tangannya terangkat dan menunjuk layar. "Hentikan." Denny segera menghentikan rekaman. "Pak, itu apa, Pak?" tanyaku. Pak Harun menghela nafas sebelum menjawab. "Itu gambar yang sudah pernah saya lihat sebelumnya. Beberapa security lama juga pernah melaporkan hal serupa. Mereka melihat seseorang berdiri di ujung lorong, tetapi begitu didekati, lorongnya kosong. Berarti ini bukan pertama kalinya, Pak." Denny menyela. "Bukan." Pak Harun menatap layar yang membeku. "Tapi saya harap kalian gak akan pernah lihat sendiri." "Tapi saya udah lihat, Pak, dari dalam lift. Dan sekarang bayangan itu muncul di rekaman, jadi bukan cuma hayalan saya." Pak Harun menatapku cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Raka, orang yang mungkin kalian lihat itu namanya Surya." "Surya?" Denny mengulang dengan suara pelan. "Yang katanya..." "Iya, staf administrasi yang meninggal di lantai 27. Aku dan Denny saling pandang. Ruangan itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya, sementara suara dengungan AC terdengar jelas di antara kami. "Pak, ceritain lebih detail dong, Pak," pinta Denny. "Gue penasaran." Pak Harun menarik kursi dan duduk, lalu menyilangkan tangan di depan dada. "Surya itu pegawai lama. Dia kenal rajin banget dan hampir tiap malam lembur. Tanggung jawabnya mengurus dokumen-dokumen proyek renovasi gedung. Suatu malam, dia nggak pulang dan besok paginya ditemukan sudah meninggal di ruang kerjanya." "Kenapa meninggal?" tanyaku. "Laporan resmi bilang serangan jantung. Tapi ada yang bilang karena kelelahan,
Ada juga yang bilang Pak Harun berhenti sejenak, seolah mempertimbangkan apakah cerita itu perlu disampaikan. Ada hal lain. Hal lain? Maksudnya? Pak Harun menurunkan suaranya. Sehari sebelum kejadian, beberapa orang mendengar suara perdebatan di ruang administrasi. Surya diketahui sedang berdebat dengan seseorang, tapi nggak ada yang tahu lawan bicaranya. Security yang berjaga malam itu juga pernah menerima telepon dari ruang Surya sekitar jam 2 dini hari, tetapi saat telepon diangkat, nggak ada suara. Telepon dari ruangan kosong, tanyaku pelan. Iya, Pak Harun mengangguk. Setelah Surya meninggal, beberapa malam kemudian komputer di ruang kerjanya dilaporkan menyala sendiri, padahal sudah dimatikan. Teknisi sudah memeriksa kabel, sumber listrik, semuanya normal. Tapi kejadian itu terus berulang. Terus komputernya gimana, Pak? Denny bertanya cepat. Akhirnya dipindahkan. Katanya dibawa ke gudang atau dibuang. Tapi entahlah, saya sendiri nggak pernah melihat barang-barang Surya setelah itu. Yang jelas ruangannya sekarang kosong. Aku terdiam sambil mencoba mencerna semua informasi tersebut. Ingatanku kembali pada cahaya putih kebiruan yang kulihat malam itu. Lalu pada sosok yang duduk membelakangiku di depan meja. Tapi Pak, kataku akhirnya, malam itu saya lihat ada monitor menyala, dan kursi, dan orang duduk di depannya. Itu bukan ruangan kosong. Pak Harun menatapku dalam-dalam. Raka, apa yang kamu lihat mungkin bukan dari dunia ini. Denny langsung menggeleng. Pak, jangan bercanda. Saya nggak bercanda. Nada suara Pak Harun berubah tegas. Gedung ini sudah tua. Banyak kejadian yang nggak tercatat dalam laporan resmi. Saya cuma mau kalian hati-hati. Jangan cari tahu terlalu dalam. Nanti kalian sendiri yang susah. Aku masih ingin bertanya, tetapi melihat wajah Pak Harun yang serius, aku memilih mengurungkan niat. Baik Pak, saya paham. Malam itu aku kembali melakukan patroli. Aku mencoba menghindari pikiran tentang lantai 27 dan memusatkan perhatian pada pekerjaan. Tetapi setiap kali melewati lantai 26, perasaan tidak nyaman itu muncul lagi. Aku memeriksa pintu-pintu kantor, mengecek tangga darurat, memastikan tidak ada karyawan yang tertinggal, lalu kembali menuju lift untuk turun ke basement. Ketika pintu lift terbuka, aku sempat berdiri beberapa detik sebelum masuk. Tidak ada sesuatu yang berbeda dan panel menunjukkan seluruh sistem berjalan normal. Aku menekan tombol basement, kemudian berdiri di tengah lift sambil memperhatikan angka lantai yang mulai turun. Lift melewati lantai 25, 24, dan 23 tanpa masalah. Aku mulai merasa kecemasanku sendiri mungkin berlebihan, sampai gerakan lift tiba-tiba melambat ketika mendekati lantai 22. Aku menatap panel sambil menunggu angka berikutnya. Tetapi beberapa detik kemudian lift kembali bergerak normal dan terus turun tanpa berhenti. Aku menghela napas lega dan berusaha menghapus kejadian itu dari pikiran. Namun begitu pintu lift terbuka di basement, Denny sudah berdiri beberapa meter dari sana dengan wajah bingung. Ra, lo tadi panggil gue lewat radio? Enggak, Dan gue nggak pernah panggil. Kenapa? Denny mengerutkan dahi. Tadi gue denger suara dari radio lo. Pelan banget, tapi gue yakin denger nama gue disebut. Terus ada yang ngomong, Denny di lantai 27. Gitu, tapi putus-putus. Aku langsung memeriksa radio di pinggang. Tombol komunikasi tidak sedang tertekan, dan indikator frekuensi juga menunjukkan kondisi normal. Gue nggak ngomong apa-apa, Den. Serius. Lah, terus ya apa yang manggil gue? Denny tampak gelisah. Suaranya mirip lo banget, Ra. Tapi aneh. Kayak suara lo tapi sedikit jauh. Aku dan Denny saling pandang. Dari meja, Pak Harun yang mendengar pembicaraan kami langsung mengangkat kepala. Denny, cek frekuensi radio. Denny segera memeriksa perangkat tersebut. Normal, Pak. Nggak ada gangguan. Pak Harun mengangguk pelan. Kalau begitu, ingat pesan saya. Kalian dengar suara dari radio tapi nggak tahu siapa yang ngomong, jangan dijawab. Diamkan saja. Kenapa, Pak? Aku bertanya. Karena dalam situasi tertentu, suara yang terdengar di radio belum tentu berasal dari orang yang masih hidup di gedung ini. Denny menelan ludah. Pak, lu bikin gue makin takut nih. Biar takut, asal kalian selamat, jawab Pak Harun. Sekarang lanjutkan tugas. Raka, kamu sudah selesai patroli? Udah, Pak, tinggal catatan akhir. Baik, cepat selesaikan, terus istirahat. Jangan terlalu banyak pikirin. Aku mengangguk dan kembali ke meja untuk menulis laporan.
Namun, sejak saat itu, setiap suara yang keluar dari radio terasa berbeda, seolah perangkat kecil di pinggangku bukan lagi sekedar alat komunikasi. Beberapa hari kemudian, sekitar pukul 2:10, kejadian lain terjadi. Aku dan Denny sedang menjaga pos. Denny berada di depan monitor, sementara aku duduk di meja samping sambil mengisi logbook. Tiba-tiba Denny memanggilku dengan suara yang membuat tanganku berhenti menulis. "Ra, coba lo lihat ini." Aku segera bangkit dan mendekati layar. Denny menunjuk salah satu monitor yang menampilkan kamera lantai 27. "Ada lampu nyala," katanya setengah berbisik. "Gue tadi lagi ganti-ganti kamera, terus lihat ini." Aku menatap layar. Lampu-lampu lorong lantai 27 yang biasanya mati total, kini menyala redup membentuk garis cahaya kekuningan sepanjang koridor. Pintu-pintu ruangan yang sebelumnya hanya terlihat sebagai bentuk gelap, kini tampak jelas. Dan di ujung lorong, sebuah pintu terbuka. Dari ruangan itu memancar cahaya putih kebiruan yang langsung kukenal. Cahaya monitor komputer. "Monitor nyala lagi, Ra," kataku pelan. Padahal seharusnya ruangan itu kosong. Denny memperbesar gambar secara perlahan. Di dalam ruangan terlihat sebuah meja dengan monitor yang menyala di atasnya. Tidak ada siapapun di sana, tetapi kursi yang berada di depan meja tiba-tiba bergeser sedikit. "Den, lo lihat kursi bergerak sendiri?" bisikku. "Iya, Rak, gue lihat. Kursi tersebut bergerak semakin jelas, bergeser ke belakang, lalu perlahan berputar menghadap pintu. Denny tidak menyentuh keyboard lagi, seolah takut gerakan kecil dari tangannya akan membuat sesuatu di layar berubah. Sebelum dia sempat menutup kamera, sebuah bayangan muncul di belakang kursi. Bentuk itu perlahan menyerupai tubuh seseorang yang tinggi dan kurus, dengan kepala menunduk. Persis seperti sosok yang kulihat dari dalam lift beberapa malam sebelumnya. "Stop," kataku cepat. Denny langsung menghentikan rekaman. Gambar membeku pada sosok bayangan tersebut, membuat kami berdua hanya bisa menatap layar tanpa berkata-kata. "Astaga," Denny mengusap wajahnya. "Ini udah kelewat batas, Ra. Gua nggak mau lihat lagi." "Tapi itu dia, Den. Itu yang gua lihat malam itu. Sama persis." "Gue percaya, Ra. Tapi gue juga takut. Pak Harun udah bilang jangan cari tahu terlalu jauh." "Tapi Den, kalau Surya masih ada di sana, kalau dia masih bekerja di ruangan itu, kenapa? Kenapa nggak pergi? Kenapa masih muncul?" Denny menggeleng pelan. "Gua nggak tahu, Ra, dan gue juga nggak mau tahu. Gue cuma mau tugas kita aman dan kita pulang dengan selamat." Tidak lama kemudian Pak Harun masuk ke ruang security. Begitu melihat wajah kami dan monitor yang masih menampilkan lantai 27, ia langsung tahu sesuatu telah terjadi. "Kalian lihat apa lagi?" Aku menceritakan semuanya. Mulai dari lampu yang menyala, monitor yang aktif, kursi yang bergerak, dan bayangan yang muncul di belakangnya. Pak Harun mendengarkan tanpa memotong, lalu berdiri di depan monitor ketika ceritaku selesai. "Mulai besok, patroli malam gak perlu naik sampai lantai paling atas dengan lift sendirian. Cukup sampai lantai 25. Lantai 26 dan 27 gak usah dimasukin." "Tapi Pak, lantai 26 masih area kantor." Aku mencoba memprotes. "Saya yang bertanggung jawab. Kalau ada yang protes, bilang ke saya." Nada suara Pak Harun tegas. "Saya nggak mau kalian mengalami hal yang sama seperti security lama." Denny langsung mengangguk. "Siap, Pak, saya setuju." Aku masih ingin membantah, tetapi melihat ketegasan Pak Harun, akhirnya aku mengalah. "Baik, Pak." Pak Harun menatapku beberapa saat sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih tenang. "Raka, saya tahu kamu penasaran. Tapi kadang rasa penasaran bisa membawa seseorang ke tempat yang gak seharusnya. Saya sudah lihat terlalu banyak orang yang penasaran sama lantai 27, dan mereka gak pernah benar-benar tenang setelahnya." Aku menunduk. "Saya paham, Pak." Malam itu aku pulang dengan pikiran yang jauh berbeda dari biasanya. Lampu yang menyala, monitor yang aktif, kursi yang bergerak, dan sosok Surya di baliknya terasa seperti bagian dari sebuah kejadian yang belum selesai. Seolah ada sesuatu di lantai 27 yang terus mengulang pekerjaan terakhirnya. Aku belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Surya malam sebelum kematiannya. Tapi satu hal mulai kusadari.
Semakin banyak yang kita lihat dari rekaman itu, semakin jelas bahwa kisah lantai 27 bukan sekedar cerita lama para security. Dan sejak malam itu, pertanyaan tentang Surya tidak lagi hanya membuatku penasaran. Pertanyaan itu perlahan menjadi bagian dari pekerjaanku yang tidak mungkin lagi kuabaikan. Sejak malam ketika kamera lantai 27 kembali menampilkan sosok itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari kami. Pak Harun memang sudah menceritakan tentang Surya, tetapi penjelasannya terasa seperti potongan kecil dari sebuah cerita yang jauh lebih panjang. Setiap kali mencoba menghubungkan satu kejadian dengan kejadian lainnya, selalu ada bagian yang tidak cocok, terutama tentang ruangan tempat Surya bekerja dan komputer yang menurut Pak Harun sudah lama tidak ada. Beberapa hari aku berusaha mengabaikan rasa penasaran tersebut. Aku tetap menjalankan patroli sesuai jadwal, memeriksa setiap lantai, dan tidak lagi menggunakan lift sendirian sampai lantai 26 setelah mendapat peringatan dari Pak Harun. Namun, semakin aku menjauhi lantai 27, semakin sering pikiranku justru kembali ke sana, terutama ketika malam mulai sepi dan lampu gedung perlahan dimatikan. Pada suatu malam, setelah sebagian besar karyawan pulang, aku dan Denny duduk di ruang security sambil memeriksa laporan patroli. Pak Harun sedang berada di basement untuk mengecek pintu akses kendaraan, sehingga hanya kami berdua yang berada di dalam ruangan. Cahaya monitor menerangi wajah Denny dari samping, sementara aku beberapa kali melirik layar CCTV yang menampilkan koridor-koridor kosong. "Den," panggilku pelan. "Menurut lo, cerita Pak Harun tentang Surya tuh lengkap nggak?" Denny mengangkat alis dan menoleh kepadaku. "Maksud lo?" "Gue ngerasa ada yang kurang, kayak ada bagian yang sengaja nggak diceritain." Aku menunjuk monitor di depan kami. "Soalnya gue masih nggak ngerti, kalau ruangan itu udah kosong, kenapa di CCTV masih kelihatan monitor nyala? Kenapa kursinya masih ada? Kenapa bayangan itu masih muncul?" Denny menghela napas dan kembali menatap layar. "Jujur, Ra, gue juga mikir gitu. Dari pertama kali lihat rekaman lantai 27, gue udah ngerasa aneh. Tapi gue milih diem aja, karena Pak Harun udah tegas banget ngelarang kita cari tahu." "Lo nggak penasaran?" "Penasaran sih, Ra, tapi lebih takut, Ra." Denny mengusap wajahnya sebentar. "Gue masih pengen tidur nyenyak." Aku tertawa kecil. "Gue juga pengen tidur nyenyak, Ra. Tapi selama nggak tahu jawabannya, gue malah semakin susah tidur." Denny terdiam beberapa saat. Kemudian dia menatapku dengan raut serius. "Sebenarnya, gue pernah dengar dari security lama, ada satu orang yang mungkin tahu lebih banyak dari Pak Harun." "Siapa?" "Namanya Pak Wira, mantan security di sini. Udah pensiun beberapa tahun lalu. Katanya dia salah satu yang bertugas waktu renovasi gedung dan sering berada di lantai 27 setelah kejadian Surya." Aku langsung duduk lebih tegak. "Lo punya nomornya?" "Punya sih, dari grup security lama. Tapi Ra, lo yakin mau ngubungin dia? Ini bisa bahaya." "Den, kita cuma tanya-tanya, bukan masuk ke lantai 27. Mana ada bahayanya?" Denny menggeleng sambil tersenyum tipis. "Lo ini keras kepala banget tahu. Tapi oke deh, gue coba hubungi besok setelah shift selesai. Tapi janji, kita nggak cerita ke Pak Harun dulu." "Janji," kataku sambil mengangkat jari kelingking. Denny langsung terkekehe. "Nggak usah kayak anak SD, Ra." Keesokan harinya, setelah shift selesai, Denny berhasil menghubungi Pak Wira. Kami bertemu sore hari di sebuah warung kopi tidak jauh dari gedung tempat kami bekerja. Pak Wira adalah pria berusia sekitar 60 tahun dengan rambut yang sudah memutih, tetapi sorot matanya masih tajam dan waspada. Begitu Denny menyebut lantai 27, ekspresinya berubah dan tangan yang sedang mengaduk kopi berhenti beberapa saat. "Kalian anak baru ya?" tanyanya pelan. "Kurang lebih, Pak. Saya Raka, ini Denny. Kami security di gedung itu." Pak Wira mengangguk perlahan. "Saya sudah dengar dari Denny tadi. Katanya kalian lihat sesuatu di lantai 27. "Saya, Pak," aku mengangguk.
Saat malam itu, lift berhenti di lantai 27. Pintunya terbuka dan saya lihat ada orang duduk di ruangan ujung lorong, tepat di depan monitor. Tapi waktu saya cek CCTV, nggak ada siapa-siapa. Pak Wira menatapku cukup lama sebelum akhirnya menghela nafas. Kamu bukan orang pertama yang lihat itu. Saya tahu, Pak. Pak Harun udah cerita tentang Surya. Tapi saya ngerasa ceritanya belum lengkap. Makanya saya pengen tahu lebih lanjut. Pak Wira tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak terlihat seperti senyum orang yang sedang mengingat masa lalu dengan baik. Kamu anak muda yang penasaran. Saya juga dulu begitu. Tapi percaya sama saya, kadang lebih baik nggak tahu. Tapi Pak, saya udah terlanjur lihat, kataku. Saya juga lihat rekaman CCTV yang menunjukkan ruangan itu masih aktif. Monitor menyala, kursi bergerak sendiri. Itu bukan sekedar hayalan. Pak Wira terdiam cukup lama. Pandangannya turun ke cangkir kopi sebelum akhirnya dia mengangguk. Baiklah, saya ceritakan apa yang saya tahu. Tapi kalian harus janji, jangan bilang siapapun bahwa saya yang cerita. Janji, Pak, kata Denny cepat. Pak Wira mulai bercerita dengan suara pelan. Malam Surya meninggal, saya sedang jaga di pos security lantai dasar. Sekitar jam 11 malam, Surya masih berada di ruang administrasi. Sebenarnya dia sudah harus pulang, tapi katanya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Terus, tanyaku. Security yang jaga malam itu namanya Pak Budi. Dia naik ke lantai 27 untuk mengingatkan Surya pulang. Tapi dari ujung lorong, Pak Budi melihat Surya sedang berbicara dengan seseorang di dalam ruangan. Seseorang? Denny langsung menyelah. Siapa? Pak Wira menggeleng. Nggak tahu. Bukan karyawan dan nggak tercatat sebagai tamu. Pak Budi cuma melihat bayangan seorang laki-laki berdiri di dekat meja Surya. Karena jaraknya jauh dan lampu ruangan redup, dia nggak bisa melihat wajahnya. Aku menatap Pak Wira sambil berusaha membayangkan kejadian itu. Terus, gimana Pak? Pak Budi turun lagi. Gak lama kemudian, sekitar jam 2 pagi, listrik di lantai 27 padam. Beberapa menit kemudian menyala lagi. Tapi, begitu listrik kembali, telepon dari ruang administrasi berbunyi di pos. Telepon? Denny mengerutkan dahi. Jam segitu. Iya, Pak Budi mengangkatnya dan mendengar suara Surya. Surya minta tolong supaya ada yang naik ke lantai 27. Tapi sebelum Pak Budi sempat menjawab, sambungannya putus. Aku menatap Pak Wira dengan perasaan tidak nyaman. Terus, Pak Budi mau naik, tapi lift tiba-tiba bermasalah. Akhirnya dia naik lewat tangga darurat. Begitu sampai di depan ruang administrasi, pintunya sudah terbuka. Ruangan kosong, komputer masih menyala, dan Surya sudah nggak sadarkan diri di dekat meja. Di dekat meja? Ulangku. Bukan di kursi. Bukan. Surya tergeletak di lantai, dekat meja. Tapi yang aneh adalah posisi kursinya. Pak Wira mengangkat pandangan. Kursi itu berada di depan meja dan menghadap pintu. Padahal biasanya kalau Surya pulang, kursinya selalu didorong masuk ke bawah meja. Jadi kursinya bergeser sendiri. Denny bertanya dengan nada tidak percaya. Entahlah, tapi yang jelas posisinya nggak wajar. Saya sendiri yang melihat waktu ruangan diamankan. Aku menatap meja di depan kami beberapa saat sebelum kembali bertanya. Pak, selain kursi, apa ada yang aneh? Pak Wira menatapku dalam-dalam. Ada satu hal yang gak pernah saya ceritakan ke siapapun. Waktu ruangan mau ditutup, saya sempat melihat ke belakang meja Surya. Di balik lemari arsip, ada sebuah pintu. Pintu? Denny hampir tersedak kopinya. Pintu kemana? Pintu menuju ruangan kecil. Anehnya, ruangan itu nggak ada di denah jedung. Saya tanya ke kontraktor, mereka juga bingung. Katanya ruangan tersebut nggak tercantum dalam dokumen renovasi. Aku dan Denny saling pandang. Apa isi ruangan itu, Pak? Tanyaku. Pak Wira menggeleng. Saya nggak pernah masuk.
Tapi salah satu pekerja kontraktor pernah cerita, di dalamnya ada meja tua dan lemari penuh dokumen. Dokumen-dokumen itu jauh lebih lama daripada proyek renovasi. Katanya ada arsip lama yang seharusnya sudah dimusnahkan. Arsip apa? Tanyaku cepat. Nggak tahu. Pekerja itu juga nggak membaca isinya. Tapi dia bilang, setelah mereka menemukan ruangan itu, beberapa pekerja mulai mengeluh mendengar suara aneh, seperti suara orang mengetik dari dalam ruangan. Padahal nggak ada siapa-siapa. Akhirnya kontraktor menutup akses ke ruangan itu dan nggak pernah membukanya lagi. Pak Wira berhenti bercerita. Untuk beberapa saat, kami bertiga hanya diam. Sementara suara sendok yang menyentuh cangkir terdengar dari meja sebelah. Aku mencoba menyusun semua informasi yang baru saja ku dengar. Tetapi semakin kupikirkan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. "Pak," kataku akhirnya, "menurut Bapak, apa Surya benar-benar meninggal karena serangan jantung?" Pak Wira menatapku lama. Wajahnya berubah serius sebelum akhirnya dia menjawab pelan. "Saya nggak tahu, Nak. Tapi yang saya tahu, malam itu Surya nggak sendirian di ruangan itu. Dan setelah dia meninggal, ada sesuatu yang tetap tinggal di lantai 27. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi cerita Pak Wira. Pintu persembunyi di balik lemari arsip, ruangan kecil yang tidak tercantum dalam denah, dokumen lama yang seharusnya sudah dimusnahkan, dan yang paling mengganggu adalah kenyataan bahwa Surya tidak sendirian pada malam kematiannya. Aku bahkan mulai bertanya-tanya, apakah sosok yang kulihat di lorong selama ini benar-benar Surya atau justru seseorang yang pernah berada bersamanya malam itu. Malam berikutnya, aku kembali bekerja dengan kepala penuh pertanyaan. Denny juga terlihat lebih diam dari biasanya. Mungkin karena percakapan kami dengan Pak Harun masih terbayang di pikirannya. Pak Harun tidak mengetahui bahwa kami menemui mantan security tersebut, dan untuk sementara, aku memilih menyimpan pertemuan itu dari siapapun. "Ra, lu masih kepikiran cerita Pak Wira?" tanya Denny ketika kami berdua di ruang security. "Banget, Den. Gue nggak bisa berhenti mikirin pintu tersembunyi itu." "Gue juga, tapi makin gue pikir, makin gue takut." "Justru itu, Den." Aku menatap monitor CCTV di depan kami. Kalau ada ruangan yang sengaja disembunyiin, berarti ada sesuatu yang nggak mau mereka tunjukin. Bisa jadi, kematian Surya bukan cuma kecelakaan. Denny menggeleng pelan. "Lu serius mau nyelidiki lebih dalam? Padahal Pak Harun udah melarang keras." "Aku tahu, Den. Tapi Den, kita udah terlanjur lihat terlalu banyak. Aku rasa kita berhak tahu kebenarannya." Denny menghela napas panjang sebelum akhirnya mengangguk kecil. "Oke, Ra. Tapi kalau kita ketahuan, lu yang tanggung jawab." "Gue tanggung, Den." Sekitar pukul 1 dini hari, aku sedang melakukan patroli di lantai 24 ketika radio komunikasi di pinggangku tiba-tiba berbunyi. Suara Denny terdengar tergesa-gesa dari speaker, membuat langkahku otomatis berhenti di tengah koridor. "Ra, cepat balik ke ruang security." "Kenapa, Den?" tanyaku sambil mempercepat langkah. "Ada sesuatu di monitor. Lu harus lihat sendiri." Aku segera kembali ke ruang security. Begitu masuk, Denny langsung menunjuk salah satu layar yang menampilkan kamera lantai 27, dan apa yang kulihat membuatku berhenti di dekat pintu. "Lantai 27, Rak. Lihat tuh." Lampu di sepanjang lorong lantai 27 menyala redup, membentuk garis cahaya kekuningan di sepanjang koridor. Pintu ruang administrasi lama terbuka, padahal selama ini ruangan tersebut selalu terlihat gelap dari kamera. Dari dalamnya muncul cahaya putih kebiruan yang langsung kukenali. Astaga, gumamku. Sebuah meja kerja berdiri di dekat jendela. Di atasnya terdapat komputer lama yang menyala, sementara sebuah kursi berada di depan meja dan menghadap pintu. Posisi kursi itu persis seperti yang diceritakan Pak Wira. "Itu ruangan Surya, Ra," bisik Denny. "Tapi Pak Harun bilang ruangan itu udah kosong. Sekarang malah ada meja, kursi,
sama komputer. Gue lihat, Den. Coba lo pindah ke kamera lain. Denny mengganti sudut pandang. Dari kamera berbeda, meja dan kursi itu masih terlihat jelas. Seolah benda-benda tersebut memang benar-benar berada di dalam ruangan. Di atas meja juga tampak beberapa lembar dokumen yang tersusun tidak rapi. Den, kataku pelan. Itu dokumen di atas meja. Gue lihat, Ra. Aku mendekat ke monitor. Coba lu perbesar bagian mejanya. Denny memperbesar gambar secara perlahan. Salah satu lembar dokumen terlihat lebih jelas, meskipun tulisan tangan di bagian atasnya masih sulit dibaca. Kami berdua memperhatikan layar ketika tiba-tiba lembar tersebut bergeser sendiri dan perlahan jatuh dari meja. Gak ada angin di dalam ruangan, Rak, kata Denny dengan suara bergetar. Denny memperbesar gambar pada dokumen yang jatuh. Bagian atas kertas itu kini terlihat cukup jelas dan membuatku tanpa sadar mendekatkan wajah ke layar. Laporan insiden. Di bawah tulisan tersebut terdapat sebuah tanggal. Tanggal kematian Surya. Coba lu screenshot, Den, perintahku. Denny segera menggerakkan kursor untuk mengambil tangkapan layar. Namun sebelum sempat menekan tombol, lampu di ruangan tersebut mendadak padam dan layar CCTV berubah menjadi gelap total. Kami berdua terdiam. Tidak ada yang langsung berbicara, seolah suara sekecil apapun bisa membuat sesuatu di balik layar kembali muncul. Den, bisikku, lo sempat rekam gak tadi? Gak, Ra. Gue gak sempat. Tiba-tiba mati. Aku mengusap wajar sambil menatap layar yang sudah kembali hitam. Gila, itu laporan insiden, Den. Laporan tentang kematian Surya. Dan tanggalnya sama persis. Tapi kenapa dokumen itu masih ada? Bukannya semua barang Surya udah dipindahin? Gue nggak tahu, Den. Tapi gue yakin itu bukan kebetulan. Aku terdiam beberapa saat sebelum teringat sesuatu yang jauh lebih penting. Den, coba buka denah lama gedung yang sebelum renovasi. Buat apa, Rah? Pak Wira bilang ada pintu tersembunyi di belakang meja Surya. Gua mau lihat apakah ruangan itu beneran ada di denah. Denny membuka arsip denah lama yang tersimpan di komputer. Setelah beberapa kali memperbesar gambar, kami akhirnya menemukan bagian yang kami cari. Di sini, Rah, Denny menunjuk layar. Ada ruangan kecil di belakang ruang administrasi Surya. Tapi di denah baru, ruangan itu nggak ada. Aku menatap layar dengan perasaan campur aduk. Jadi Pak Wira beneran. Ada ruangan yang sengaja dihilangkan. Terus kita gimana, Rah? Gue belum tahu. Aku menarik nafas perlahan. Tapi yang jelas, ada sesuatu di ruangan itu yang nggak ingin mereka ketahui. Beberapa menit kemudian, Pak Harun masuk ke ruang security. Begitu melihat kami berdua berdiri di depan komputer dengan ekspresi tegang, dia langsung menghentikan langkah dan memperhatikan kami. Ada apa? Kenapa kalian berdua diam-diam kayak gitu? Aku dan Denny saling pandang. Sebelum aku sempat berbicara, Denny lebih dulu angkat bicara. Gak ada apa-apa, Pak. Kami cuma lagi cek denah lama. Pak Harun mengerutkan dahi. Denah lama? Buat apa? Penelitian, Pak. Jawabku cepat. Saya lagi cari tahu struktur gedung lama buat laporan patroli. Pak Harun menatapku beberapa detik. Raka, Denny, saya tahu kalian masih penasaran sama lantai 27. Tapi saya sudah bilang, Pak, saya cuma mau tanya satu hal. Di belakang ruang administrasi Surya, apakah ada ruangan lain? Pak Harun langsung terdiam. Perubahan pada wajahnya terlihat jelas. Membuatku yakin pertanyaan itu menyentuh sesuatu yang selama ini sengaja dia hindari. Kamu tahu dari mana? Dari Pak Wira, jawabku jujur. Pak Harun menghela nafas panjang. Dia menarik kursi, lalu duduk dan menatap kami berdua dengan ekspresi lelah. Saya sudah duga kalian bakal cari tahu lebih jauh. Tapi Raka, Denny, saya nggak bisa cerita semuanya. Ada hal-hal yang lebih baik nggak diketahui. Tapi Pak, saya sudah lihat dokumen laporan insiden di monitor tadi. Laporan tentang kematian Surya. Itu muncul di ruangan yang seharusnya kosong. Pak Harun langsung mengangkat wajah. Kamu lihat itu? Iya, Pak. Saya lihat. Dan saya yakin itu bukan rekaman lama.
Itu siaran langsung. Pak Harun tidak langsung menjawab. Dia menatap monitor yang kini hanya menampilkan koridor lantai lain, lalu menarik nafas panjang sebelum akhirnya berkata, "Raka, Denny, saya akan ceritakan satu hal. Tapi setelah ini, kalian harus berhenti mencari tahu. Janji?" "Saya janji, Pak," kata Denny cepat. Aku mengangguk pelan. "Saya juga, Pak." Pak Harun menundukkan kepala sejenak sebelum mulai berbicara. Ruangan di belakang meja Surya itu dulunya adalah ruang arsip rahasia. Ada dokumen-dokumen tentang proyek lama yang melibatkan perusahaan besar. Setelah Surya meninggal, semua dokumen itu hilang. Nggak ada yang tahu kemana perginya. "Hilang?" tanyaku. "Maksudnya dicuri?" "Entahlah. Yang jelas setelah kejadian itu, semua orang dilarang masuk ke lantai 27. Ruangan tersebut ditutup dan aksesnya dihapus dari denah." Pak Harun berhenti sebentar. "Saya sendiri nggak pernah masuk ke sana. Tapi saya dengar Surya tahu sesuatu tentang dokumen itu. Dan mungkin itulah sebabnya dia meninggal." Ruangan kembali sunyi. Tidak ada satupun dari kami yang langsung berbicara. Sementara cerita Pak Harun membuat semua kejadian sebelumnya terasa memiliki hubungan yang jauh lebih dalam daripada yang kami kira. "Pak," kataku akhirnya, "menurut Bapak, Surya dibunuh?" Pak Harun menatapku lama. Kali ini sorot matanya tidak lagi sekedar menunjukkan kekhawatiran, tetapi juga sesuatu yang selama ini seperti dia simpan sendiri. "Saya nggak tahu, Raka. Tapi satu hal yang saya yakin." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Malam itu, Surya nggak sendirian di ruangan itu." Percakapan malam itu akhirnya berhenti di sana. Kami kembali menjalankan tugas seperti biasa. Tetapi sejak saat itu, lantai 27 tidak lagi terasa seperti bagian gedung yang sekedar ditutup dan dilupakan. Malam itu Pak Harun kembali ke ruang security setelah menyelesaikan pemeriksaan basement. Ia sempat bertanya kenapa aku dan Denny terlihat begitu diam. Tetapi kami tidak langsung menjawab, karena masih mempertimbangkan apakah sebaiknya menceritakan pertemuan kami dengan Pak Wira. Pada akhirnya, aku memilih mengatakan semuanya. Mulai dari cerita tentang malam terakhir Surya, keberadaan ruangan kecil di belakang ruang administrasi, sampai rekaman CCTV yang melihatkan meja kerja dan dokumen lama di lantai 27. "Jadi kalian berdua nemuin Pak Wira?" tanya Pak Harun setelah aku selesai bercerita. Suaranya terdengar datar, tetapi sorot matanya langsung berubah tajam. "Iya, Pak," jawabku jujur. "Saya minta maaf karena nggak bilang sebelumnya, tapi saya ngerasa perlu tahu lebih banyak." Pak Harun menghela nafas panjang. Ia berjalan menuju meja Denny dan memperhatikan denah lama yang masih terbuka di layar komputer. Ketika melihat ruangan kecil di belakang ruang administrasi, langkahnya berhenti dan wajahnya berubah. "Ini," gumamnya pelan, "ruangan ini seharusnya sudah ditutup." "Saya tahu, Pak. Tapi Pak Wira bilang ruangan itu masih ada. Dari rekaman CCTV tadi, kami juga lihat ada meja, komputer, sama dokumen yang tanggalnya sama dengan hari Surya meninggal." Pak Harun menatap layar cukup lama. "Kalian yakin rekaman itu siaran langsung?" "Yakin, Pak," jawab Denny. "Gue cek sendiri waktunya, itu real time." Pak Harun mengusap wajahnya perlahan. "Ini nggak baik sama sekali." "Pak," kataku hati-hati, "boleh nggak kami periksa lantai 27 malam ini juga? Saya pengen lihat langsung ruangan itu." Pak Harun langsung menatapku tajam. "Kamu gila, Raka. Kita nggak tahu kondisi bangunan di sana. Sebagian area sudah nggak dipakai bertahun-tahun. Bisa ada bagian yang rusak, masalah listrik, atau bahaya lain yang nggak kita tahu. Tapi Pak, kami nggak bakal masuk kalau nggak ada Bapak. Kami butuh orang yang tahu aksesnya." Denny ikut menimpali sambil mendekat. "Iya Pak, kita bertiga aja, nggak bakal pisah. Gue janji bakal nurut semua perintah Bapak." Pak Harun terdiam cukup lama. Pandangannya berpindah dari aku ke Denny, lalu kembali ke layar yang menampilkan denah lama gedung.
Akhirnya ia menghela nafas dan menggeleng pelan. Kalian benar-benar nggak bakal berhenti ya. Maaf Pak, tapi saya sudah terlanjur lihat terlalu banyak. Pak Harun menggeleng lagi, lalu membuka salah satu laci meja dan mengambil satu set kunci tua. Baik, tapi kalian dengar saya. Kita bertiga, nggak boleh berpisah. Apapun yang terjadi, kalian tetap di samping saya. Paham? Paham Pak, jawab aku dan Denny hampir bersamaan. Sekitar pukul 2 dini hari, kami bertiga berdiri di depan lift basement. Pak Harun membawa senter besar dan kunci akses lama. Denny membawa radio komunikasi, sedangkan aku membawa kamera kecil untuk mendokumentasikan kondisi ruangan. Kami naik menuju lantai 26 dalam diam, hanya ditemani suara mesin lift yang terdengar samar di dalam ruang sempit tersebut. Begitu sampai di lantai 26, Pak Harun membawa kami menuju sebuah pintu besi di ujung koridor yang selama ini hanya digunakan oleh teknisi. Ia mengambil salah satu kunci tua dari gantungannya, memasukkannya ke lubang kunci, lalu membukanya perlahan. Di sini, katanya pelan, tangga ini langsung ke lantai 27. Pantas aja nggak pernah kelihatan di CCTV, gumam Denny sambil menyorotkan cahaya ponselnya ke tangga sempit di balik pintu. Tersembunyi banget. Ya, makanya saya bilang, banyak bagian gedung ini yang nggak tercatat, dan beberapa di antaranya sengaja ditutup. Kami mulai menaiki tangga secara perlahan. Dinding di kedua sisi dipenuhi bekas pekerjaan lama, cat mengelupas, dan kabel-kabel tua masih menempel di langit-langit. Tidak ada lampu yang menyala, sehingga kami hanya mengandalkan senter, sementara udara di dalam tangga terasa pengap seperti ruangan yang sudah lama tidak dibuka. Pak, ini benar tangga ke lantai 27? Iya. Dulu akses ini dipakai teknisi waktu renovasi. Setelah lantai 27 ditutup, nggak ada yang menggunakan tangga ini lagi. Denny yang berjalan di belakang kami mencoba bercanda untuk mengurangi ketegangan. Serem juga ya, kayak masuk gua. Pak Harun langsung menoleh. Di sini bukan tempat buat bercanda Denny. Konsentrasi. Denny mengangguk dan kembali diam. Kami terus naik sampai akhirnya melewati sebuah pintu besi lain yang permukaannya sudah dipenuhi noda dan karat. Pak Harun mendorongnya perlahan, lalu cahaya senter menyapu lantai 27 yang selama ini hanya kami kenal melalui layar CCTV. Kondisinya jauh lebih gelap daripada yang terlihat di monitor. Cahaya senter kami hanya mampu menerangi beberapa meter di depan, sementara lantai dipenuhi debu dan beberapa bagian plafon tampak rusak. Koridor itu terlihat seperti bagian gedung yang sudah lama ditinggalkan, seolah waktu berhenti di sana setelah semua orang pergi. Wah, Denny berseru pelan. Ini beda banget sama yang di monitor. Kamera CCTV pakai mode malam, makanya kelihatan lebih terang. Jelas Pak Harun. Sekarang kita jalan pelan-pelan. Perhatikan lantai. Ada beberapa bagian yang sudah nggak stabil. Kami berjalan menuju ujung koridor tempat ruang administrasi lama berada. Pintu yang kulihat dari CCTV ternyata masih ada, meskipun permukaannya sudah kusam dan dipenuhi debu. Pak Harun mengeluarkan kunci, memasukkannya ke lubang kunci, lalu membuka pintu dengan hati-hati. Cahaya senter menyapu ruangan yang kosong. Tidak ada meja, kursi, komputer, ataupun dokumen seperti yang terlihat dalam rekaman CCTV. Kosong, gumamku kecewa. Tadi di monitor ada meja, kursi, komputer. Pak Harun mengarahkan senter ke seluruh sudut ruangan. Memang kosong Raka, nggak ada apa-apa. Denny membuka denah di ponselnya dan membandingkannya dengan posisi ruangan. Ini ruangan yang sama. Gue bandingin sama denah, posisinya sama. Tapi masa sih kosong? Aku berjalan mendekati dinding belakang. Permukaannya terlihat seperti dinding biasa, tetapi ketika cahaya senter diarahkan ke lantai, aku melihat sebuah garis tipis yang hampir tidak terlihat. Pak, coba lihat sini. Pak Harun mendekat dan mengarahkan senter ke bawah. Di permukaan lantai terdapat garis yang membentuk persegi panjang, seperti bekas sambungan pintu yang sengaja ditutup. Itu, kataku, pintu ke ruang penyimpanan kan? Pak Harun tidak langsung menjawab. Ia menyentuh dinding lalu mengetuknya pelan, sebelum berjalan menyusuri bagian belakang ruangan. Beberapa saat kemudian, ia berhenti di dekat lantai,
dan menemukan sebuah lubang kecil yang tertutup penutup logam berkarat. Ini dia, gumamnya. Apa itu, Pak? Denny mendekat. Kunci lama, jenis yang sudah jarang dipakai. Pak Harun mengeluarkan sebuah kunci dari gantungannya. Saya nggak tahu apakah ini masih berfungsi. Ia memasukkan kunci tersebut ke lubang dan memutarnya perlahan. Tidak terjadi apa-apa selama beberapa detik, sampai terdengar suara mekanisme tua dari balik dinding dan sebuah bagian tembok bergeser beberapa sentimeter. Sebuah celah gelap terbuka. Astaga, Denny menarik napas. Pak Harun membuka celah itu lebih lebar. Di baliknya terdapat ruangan kecil yang gelap, jauh lebih sempit daripada ruang administrasi. Udara dari dalam membawa bau debu dan kertas lama. Di sini, kata Pak Harun, ruangan yang hilang dari denah. Kami memasuki ruangan itu satu persatu. Cahaya senter menyapu lemari besi tua, beberapa kardus dokumen, dan sebuah meja kayu dengan permukaan penuh goresan. Di atas meja tersebut terdapat sebuah komputer lama. Ini komputernya, bisikku. Sama persis kayak yang direkaman. Denny mendekat dan memeriksa kabel di belakangnya. Tapi kok mati? Kabelnya masih nyambung ke stop kontak, tapi nggak mungkin nyala. Listrik di sini udah diputus. Harusnya memang diputus, jawab Pak Harun pelan. Ia mengarahkan senter ke panel listrik di dinding. Tapi jalur lama ini ternyata masih terhubung. Beberapa bagian mungkin masih aktif. Jadi mungkin komputernya bisa nyala? Tanyaku. Secara teori, iya. Tapi saya nggak menyarankan siapapun menyalakannya. Denny membuka salah satu kardus dan mengeluarkan beberapa map dokumen. Pak, ini banyak banget arsipnya. Kayaknya dokumen proyek lama. Aku mengambil map paling atas dan membukanya. Isinya berupa laporan pekerjaan, daftar nama karyawan, serta beberapa lembar catatan tangan. Saat melihat salah satu nama di halaman pertama, tanganku berhenti. Pak, ini ada nama Surya. Tanggalnya sama kayak hari dia meninggal. Pak Harun segera mendekat. Ia mengambil dokumen itu dan membacanya di bawah cahaya senter. Apa isinya, Pak? Tanya Denny. Pak Harun mengerutkan dahi. Ini catatan Surya tentang gangguan listrik di ruang administrasi. Ada juga masalah komputer yang sering nyala sendiri. Jadi dia udah mengalami itu sebelum meninggal? Tanyaku. Iya, Pak Harun membalik halaman. Surya menulis di sini kalau dia sering mendengar suara dari ruang penyimpanan, padahal pintunya selalu terkunci. Dia juga pernah minta teknisi memeriksa, tapi nggak pernah ditanggapi. Denny mengambil halaman berikutnya dan membacanya. Pak, di sini ada catatan lain. Surya nulis, dia mulai melihat seseorang berdiri di ujung lorong setiap kali dia kerja malam. Aku menatap Denny. Seseorang? Siapa? Nggak disebutkan. Denny membaca lebih lanjut. Tapi Surya bilang orang itu nggak pernah menunjukkan wajah. Selalu berdiri jauh dan muncul setiap kali komputer nyala sendiri. Ruangan kecil itu terasa semakin sunyi. Aku mengambil map lain dan membukanya. Lalu menemukan beberapa halaman yang tulisannya terlihat jauh lebih tergesa-gesa dibandingkan catatan sebelumnya. Pak, kataku pelan. Di sini Surya nulis kalau dia dengar suara dari ruang penyimpanan lagi. Tapi kali ini suaranya bukan dari balik pintu. Dari mana? Tanya Denny. Dari belakang kursinya. Denny langsung menatapku. Maksudnya suara dari dalam ruangan? Iya. Aku menelusuri tulisan itu dengan cahaya senter. Dia nulis kalau dia merasa ada yang berdiri di belakangnya setiap kali bekerja sendirian. Tapi waktu dia menoleh nggak ada siapa-siapa. Cuma di pantulan layar komputer kadang kelihatan bayangan. Bayangan? Denny bertanya sambil berbisik. Bayangan seseorang yang nggak ada di ruangan. Pak Harun mengambil catatan tersebut dan membacanya dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia menemukan satu lembar terlipat di bagian bawah map. Tangannya tampak sedikit gemetar ketika membuka kertas itu. Pak, apa itu? Pak Harun tidak langsung menjawab. Matanya terpaku pada tulisan di kertas tersebut. Kemudian ia berkata pelan. Di sini Surya nulis kalau dia udah minta tolong. Tapi orang yang dia hubungi nggak pernah datang. Orang yang dia hubungi? Siapa? Tanya Denny. Pak Harun menunjukkan bagian bawah kertas. Di sana tertulis sebuah nama. Begitu melihatnya aku langsung terdiam. Karena nama tersebut adalah seorang manajer proyek lama yang keluar dari perusahaan tidak lama setelah Surya meninggal. Pak, kataku hati-hati.
Ini orang yang sama yang Bapak ceritain, yang pergi setelah Surya meninggal. Pak Harun mengangguk pelan. Iya, orang ini sudah lama nggak ada di sini. Tapi kenapa Surya menulis namanya di sini? Sebelum kami sempat membahasnya lebih lanjut, komputer tua di atas meja tiba-tiba menyala. Cahaya putih dari monitor memenuhi ruangan kecil tersebut dan membuat kami bertiga refleks mundur beberapa langkah. Astaga! Denny berseru sambil menahan nafas. Pak Harun menatap monitor dengan wajah tegang. Nggak mungkin, ini nggak mungkin nyala. Tapi nyala, Pak. Saya lihat sendiri. Aku mendekat beberapa langkah tanpa menyentuh meja. Layar menampilkan sebuah folder yang terbuka sendiri, berisi beberapa file dengan tanggal berbeda. Salah satu nama file memiliki tanggal yang sama dengan hari Surya meninggal. Nggak mungkin, ulang Pak Harun. Denny berdiri di sampingku. Pak, jangan sentuh apa-apa. Layar kemudian berubah. Sebuah dokumen kosong terbuka sendiri. Dan beberapa detik kemudian tulisan mulai muncul perlahan di tengah layar. Tidak ada tangan yang menyentuh keyboard, tetapi huruf demi huruf muncul seperti seseorang sedang mengetik dari tempat lain. Denny yang melihat langsung menelan ludah. Pak, ini Surya yang ngetik. Gak mungkin, jawab Pak Harun cepat. Dia sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Namun tulisan di layar terus berubah. Kalimat pertama menghilang, digantikan oleh sebuah nama yang muncul perlahan di tengah layar. Nama itu bukan Surya. Aku menatap monitor, lalu tanpa sadar menoleh kepada Pak Harun. Wajahnya berubah ketika melihat nama tersebut. Pak, suaraku mengecil. Itu nama Bapak. Pak Harun tidak menjawab. Ia langsung berbalik menuju panel listrik di dinding, membuka penutupnya, lalu mematikan saklar utama. Komputer seketika padam dan ruangan kembali gelap. Hanya cahaya senter yang menyinari wajah kami bertiga. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Kami hanya saling memandang dalam keheningan, seolah masing-masing mencoba memastikan bahwa apa yang baru saja terjadi benar-benar kami lihat bersama. Ayo keluar, kata Pak Harun akhirnya. Suaranya terdengar tegang. Sekarang. Kami meninggalkan ruangan tersebut tanpa banyak bicara. Pak Harun menutup celah pintu tersembunyi, menguncinya kembali, lalu kami berjalan menuju tangga dengan langkah cepat. Aku membawa beberapa map dokumen yang sempat kami ambil, sementara Denny terus melihat ke belakang seolah khawatir ada sesuatu yang mengikuti kami dari ruangan kecil itu. Begitu sampai di basement, kami langsung masuk ke ruang security. Pak Harun meletakkan kunci di atas meja, kemudian duduk dengan wajah lelah. Aku dan Denny berdiri di hadapannya, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pak, kataku pelan, komputer itu nyala sendiri, terus nampilin nama Bapak. Gue juga lihat, Ra, jawab Denny. Itu beneran kejadian, bukan hayalan. Pak Harun mengusap wajahnya sebelum menjawab. Saya tahu, saya lihat sendiri. Tapi kenapa, Pak? Kenapa nama Bapak yang muncul? Pak Harun tidak langsung menjawab. Ia mengambil salah satu map yang kami bawa dari ruangan tersembunyi, membukanya, lalu membaca beberapa halaman dengan cepat. Setelah menemukan sesuatu, gerakannya berhenti. Raka, Denny, lihat ini. Kami berdua mendekat. Pak Harun menunjukkan sebuah laporan yang bertanggal beberapa hari setelah Surya meninggal. Di bagian bawah dokumen, terdapat sebuah tanda tangan yang sudah agak pudar. Yang tanda tanganin laporan ini, kata Pak Harun, adalah orang yang sama yang muncul di layar tadi. Nama Bapak, kataku bingung. Tapi Pak, Bapak kan gak kenal Surya. Justru itu Raka, Pak Harun menatap dokumen tersebut. Saya gak kenal Surya. Saya mulai kerja di sini setelah renovasi selesai. Tapi nama saya ada di laporan ini, di dokumen yang dibuat setelah dia meninggal. Denny menggerutkan dahi. Maksudnya Pak? Bapak dulu terlibat? Pak Harun langsung menggeleng. Saya nggak pernah berada di lantai 27 waktu Surya masih hidup. Tapi tanda tangan ini bukan tulisan saya. Dipalsukan? Tanyaku. Iya, Pak Harun menunjuk bagian bawah laporan. Seseorang menggunakan nama saya untuk menandatangani laporan ini.
Dan laporan ini adalah laporan penutupan ruang administrasi. Isinya menyatakan bahwa semua dokumen Surya sudah diamankan dan ruangan sudah dikosongkan. Aku menatap dokumen tersebut. Padahal ruangan itu nggak kosong. Ulang Pak Harun pelan. Kami bertiga kembali terdiam. Perlahan, semua kejadian yang selama ini kami anggap terpisah mulai membentuk sebuah pola yang jauh lebih mengganggu. Ada ruangan yang sengaja dihapus dari denah, dokumen yang dinyatakan sudah diamankan tetapi ternyata masih berada di sana, komputer yang menyala sendiri, serta nama Pak Harun yang muncul di layar dan ternyata juga tercantum dalam laporan lama. Pak, kataku akhirnya. Jadi selama ini, seseorang sengaja menutup-nutupi apa yang terjadi di lantai 27. Pak Harun menatapku cukup lama. Kali ini tidak ada lagi upaya untuk menyembunyikan kekhawatiran di wajahnya. Sepertinya begitu, Raka. Ia mengambil dokumen tersebut dan menutup map perlahan. Di luar ruang security, cahaya pagi mulai masuk melalui celah pintu basement, menandakan malam hampir berakhir. Namun bagi kami, malam itu justru meninggalkan satu pertanyaan baru yang jauh lebih sulit diabaikan. Siapa yang memasukkan laporan itu dan apa sebenarnya yang ingin mereka sembunyikan dari lantai 27? Pertanyaan itu belum memiliki jawaban ketika shift kami berakhir. Dan tanpa kami sadari, pencarian tentang Surya telah membawa kami pada sebuah nama yang selama ini berada jauh lebih dekat daripada yang kami kira. Pagi hampir tiba ketika kami masih berada di ruang security, dikelilingi dokumen-dokumen lama yang ditemukan dari ruangan tersembunyi di lantai 27. Langit di luar jendela basement mulai berubah lebih terang, tetapi suasana di dalam ruangan masih terasa seperti sisa malam yang belum selesai. Pak Harun duduk di depan meja sambil membaca kembali laporan yang mencantumkan namanya, sedangkan aku dan Denny berdiri di belakangnya, menunggu penjelasan yang sejak tadi belum juga kami dapatkan. Pak, kataku pelan. Bapak yakin gak kenal sama Surya? Pak Harun menggeleng kepala. Saya yakin, Raka. Saya mulai kerja di sini setelah renovasi selesai. Waktu Surya masih hidup, saya bahkan belum pernah menginjak gedung ini. Terus kenapa nama Bapak ada di laporan itu? Dan tanda tangannya mirip banget sama tulisan Bapak. Pak Harun menghela nafas panjang. Itu yang membuat saya bingung. Saya nggak pernah menandatangani dokumen apapun tentang lantai 27. Jadi, ini pasti dipalsukan. Dipalsukan sama siapa, Pak? Tanyaku. Entahlah. Pak Harun menatap kembali dokumen tersebut. Tapi yang jelas, ada seseorang yang sengaja menggunakan identitas saya untuk menutup-nutupi sesuatu. Aku mengambil dokumen itu dan memperhatikan bagian bawah halaman. Tanggalnya memang menunjukkan beberapa hari setelah Surya meninggal. Sementara nama Pak Harun tercantum sebagai petugas yang menerima laporan. Ketika kubandingkan dengan tanda tangannya di logbook yang ada di meja, bentuknya hampir sama persis. Ini benar-benar mirip, Pak. Kalau nggak teliti, orang bakal kira ini asli. Makanya saya bilang, ini dibuat oleh orang yang tahu betul bagaimana cara kerja di sini. Denny kemudian membuka dokumen lain yang ditemukan di ruangan tersembunyi. Isinya berupa laporan kerusakan listrik dan beberapa catatan mengenai aktivitas malam di lantai 27. Pak, di sini banyak banget laporan tentang komputer nyala sendiri. Semuanya dari orang yang berbeda, tapi kejadiannya sama. Jadi, Surya bukan satu-satunya yang ngalamin itu? Tanyaku. Kayaknya gitu, Rah. Denny membalik beberapa halaman. Ada beberapa security lama yang juga pernah melapor. Pak Harun mengambil satu map tipis yang berada di bawah tumpukan dokumen. Kondisinya jauh lebih baik daripada dokumen lain. Seolah-olah map tersebut baru saja dipindahkan ke sana beberapa waktu sebelumnya. Pada bagian depannya, terdapat tulisan tangan yang membuatku langsung teringat pada catatan Surya. Tetapi, nama yang tercantum bukan Surya. Arman? Aku menunjuk tulisan di sampul. Manajer proyek yang disebut Pak Wira. Iya, ini laporan pemeriksaan internal. Anehnya, dokumen ini nggak pernah tercantum dalam arsip resmi. Isinya apa, Pak? Tanya Denny. Pak Harun membaca beberapa baris. Wajahnya yang sejak tadi sudah tegang berubah semakin serius. Surya menemukan sambungan listrik ilegal di ruang penyimpanan. Sambungan itu dibuat untuk mengalirkan daya ke area yang nggak tercantum di dana. Surya sudah melapor ke Arman,
tapi laporannya nggak pernah diteruskan ke teknisi. Jadi, Arman tahu? Tanyaku cepat. Tahu. Dan dia meminta Surya diam. Denny menggeleng sambil menatap dokumen. Astaga, berarti malam Surya meninggal, dia lagi berusaha ngungkapin ini. Kayaknya begitu, jawab Pak Harun. Dan di sini ada catatan terakhir. Ia membalik halaman berikutnya. Surya ditemukan gak sadarkan diri di dekat meja setelah terjadi gangguan listrik. Tapi sebelum petugas medis datang, Arman sudah berada di lokasi dan menyuruh semua orang keluar dari ruangan. Ngusir? Tanyaku. Kenapa? Pak Harun menunjuk satu kalimat di bagian bawah laporan. Karena setelah itu, beberapa peralatan listrik hilang, termasuk panel pengaman yang seharusnya menjadi bukti. Denny langsung mengangkat wajah. Jadi, Arman sengaja ngilangin bukti. Sepertinya begitu. Pak Harun menutup map tersebut perlahan. Dan itulah kenapa kematian Surya selama bertahun-tahun dianggap cuma serangan jantung. Gak ada bukti, gak ada saksi. Kami terdiam. Semua potongan yang selama ini terasa terpisah mulai menyatu. Instalasi ilegal, laporan yang disembunyikan, Arman yang menghilangkan bukti, dan nama Pak Harun yang dipalsukan dalam dokumen. Untuk pertama kalinya, kematian Surya tidak lagi terlihat seperti kejadian yang berdiri sendiri. Pak, kataku akhirnya, kita harus laporkan ini ke manajemen. Setuju, jawab Pak Harun. Tapi kita lakukan dengan benar, gak boleh terburu-buru. Kita kumpulkan semua dokumen dulu, baru buat laporan resmi. Baik Pak, sambul Denny mengangguk. Kami mulai mengumpulkan dokumen yang paling penting ketika Denny tiba-tiba berhenti dan menatap salah satu monitor. Ekspresinya berubah sebelum dia menunjuk layar dengan tangan yang sedikit rangkat. Pak, Rah, coba lihat ini. Kami bertiga menoleh. Kamera lantai 27 yang sejak tadi mati ternyata kembali menampilkan gambar, memperlihatkan lorong yang kosong dengan lampu ruang administrasi lama menyala seperti yang pernah kami lihat sebelumnya. Nyala lagi, gumamku. Kayaknya iya, Rah. Denny memperbesar gambar. Tapi nggak ada orang. Aku berdiri di depan monitor sambil memperhatikan layar. Tidak ada sosok, tidak ada kursi yang bergerak. Hanya ruangan kosong dengan meja lama yang terlihat samar di balik cahaya. Anehnya, kali ini suasana yang terpancar dari layar justru terasa lebih tenang dibandingkan malam-malam sebelumnya. Kayaknya beda ya, kataku pelan. Nggak seseram sebelumnya. Denny mengangguk. Gue juga ngerasa gitu. Namun beberapa detik kemudian, kamera menangkap sosok laki-laki yang berdiri di ujung lorong. Tubuhnya mengenakan pakaian kantor dan kepalanya sedikit menunduk, membuatku langsung mengenali bentuk yang selama ini hanya kulihat sebagai bayangan. Itu dia, aku menunjuk layar. Surya! Sosok itu tidak berjalan mendekati kamera. Ia hanya berdiri beberapa saat sebelum perlahan berbalik menuju ruang administrasi. Ketika melewati cahaya dari dalam ruangan, wajahnya lebih jelas daripada sebelumnya. Kulitnya tampak pucat, tetapi tidak ada kemarahan di wajah tersebut. Yang terlihat justru seperti seseorang yang sudah sangat lama menunggu dan akhirnya menemukan alasan untuk berhenti. Wajahnya, bis-bisku, kayak orang yang udah capek banget. Sosok itu berhenti di depan pintu ruang administrasi. Ia menoleh sedikit ke arah kamera, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke meja yang berada di dalam ruangan. Setelah itu ia masuk dan menghilang dari pandangan. Sementara layar CCTV kembali menampilkan ruangan kosong. Pak, kataku pelan. Dia kayak mau nunjukin sesuatu. Pak Harun masih berdiri di depan monitor. Beberapa saat ia tidak mengatakan apa-apa, lalu akhirnya mengambil keputusan. Kita naik sekali lagi. Denny menoleh cepat. Pak, beneran? Iya. Pak Harun mengambil kunci lama dari meja. Saya rasa dia udah nggak berniat nakut-nakutin kita. Dia cuma mau kita lihat sesuatu. Aku mengangguk. Saya setuju, Pak. Kami bertiga kembali menuju lift. Kali ini tidak ada keinginan untuk membuktikan siapa yang benar atau mencari sesuatu karena rasa penasaran semata. Kami hanya ingin memastikan apakah masih ada benda yang tertinggal di ruang administrasi yang mungkin bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Surya. Lift membawa kami ke lantai 26. Kemudian kami kembali menggunakan tangga servis menuju lantai 27. Koridor masih gelap seperti sebelumnya, tetapi suasananya terasa berbeda. Tidak ada suara aneh, tidak ada gangguan pada radio, dan langkah kami sendiri terdengar lebih jelas di sepanjang lorong. Pak, ini kok beda ya? Bisik Denny. Kayak lebih adem.
Iya, jawabku. Kayak sesuatu udah berubah. Pak Harun membuka pintu ruang administrasi menggunakan kunci lama. Cahaya senter langsung menyapu bagian dalam ruangan. Dan kali ini aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Sebuah meja kerja berdiri di dekat jendela. Loh, Denny mengerjapkan mata. Tadi nggak ada kan? Nggak ada. Sekarang tiba-tiba ada. Kami bertiga berdiri diam selama beberapa saat. Meja itu terlihat sama persis dengan yang selama ini muncul di CCTV, lengkap dengan sebuah komputer lama yang berada di atasnya. Padahal beberapa jam sebelumnya, ketika kami masuk melalui ruangan tersembunyi, ruang administrasi tersebut benar-benar kosong. "Pak, ini baru muncul," kataku. "Tadi pas kita masuk lewat ruangan tersembunyi, ruangan ini kosong total." Pak Harun mengangguk perlahan. Saya lihat, tapi sekarang meja ini ada, dan komputer di atasnya. Denny menatap meja itu dari kejauhan. "Menurut Bapak, ini Surya yang naruh?" "Entahlah." Pak Harun mengangkat senter. "Tapi kita harus periksa." Ia mendekati meja dan membuka laci pertama dengan hati-hati. Laci tersebut kosong. Begitu pula laci kedua. Namun ketika laci paling bawah ditarik, terlihat sebuah amplop coklat yang sudah menguning dan terselip jauh di bagian belakang. "Ini," kata Pak Harun pelan. "Pasti ini yang mau dia tunjukin." Kami membawa amplop tersebut ke bawah cahaya senter. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat sebuah surat pendek yang ditulis tangan oleh Surya. Tulisan pada kertas itu tampak tergesa-gesa, seolah dibuat oleh seseorang yang tahu bahwa waktu yang dimilikinya tidak banyak. "Pak, baca," kataku. Pak Harun mengangkat surat itu dan mulai membaca. "Saya sudah tahu ada masalah serius pada instalasi listrik gedung. Saya sudah lapor ke Arman, tapi dia minta saya diam. Katanya kalau ketahuan, proyek renovasi bisa dihentikan. Saya nggak mau terlibat, tapi saya juga nggak tega kalau ada orang lain yang celaka. Kalau sesuatu terjadi sama saya, semua dokumen tentang instalasi itu ada di ruang kecil di belakang meja kerja saya. Arman adalah orang terakhir yang saya temui malam ini." Pak Harun berhenti membaca. Aku dan Denny saling pandang. Sementara isi surat tersebut perlahan menguatkan semua yang selama ini hanya kami duga. "Jadi beneran," kataku. "Arman tahu semuanya dan dia sengaja nutupin. Dan Surya udah curiga bakal kenapa-napa, makanya dia ninggalin surat ini." Pak Harun mengangguk pelan. "Ya, dan sekarang kita menemukannya." Seolah merespons percakapan kami, layar komputer di atas meja tiba-tiba menyala. Cahaya putih kebiruan memenuhi ruangan dan membuat Denny mundur satu langkah. "Astaga." "Tenang," kataku sambil menatap layar. "Gak ada suara aneh." Layar tersebut menampilkan sebuah folder yang hanya berisi satu file. Nama file itu berupa tanggal yang sama dengan malam ketika Surya meninggal. "Pak, itu tanggalnya," tunjukku. Pak Harun mendekat. "Raka, buka file itu." Aku menggerakkan mouse dan membuka file tersebut. Yang muncul bukan dokumen, melainkan sebuah rekaman video dari kamera kecil yang dipasang di sudut ruang administrasi lama. "Ini rekaman malam Surya meninggal," bisikku. Kami bertiga menonton dalam diam. Rekaman memperlihatkan Surya sedang duduk di depan komputer, sementara waktu di sudut layar menunjukkan lewat tengah malam. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka dan Arman masuk. "Kita nggak dengar apa-apa," kata Denny karena suara rekaman terdengar sangat buruk. "Iya, tapi lihat, Arman nunjuk ke arah panel listrik." Di layar, Arman menunjuk ke arah panel yang berada di dinding. Surya kemudian berdiri dari kursinya dan mendekati panel. Beberapa detik kemudian, seluruh ruangan mendadak gelap. "Listrik mati," seru Denny. Rekaman berubah hitam selama beberapa detik sebelum gambar kembali muncul. Surya terlihat sudah tergeletak di lantai, sedangkan Arman berdiri tidak jauh darinya. "Dia nggak nolong," kataku dengan suara tertahan. "Dia malah ambil dokumen dari meja terus pergi." Pak Harun menatap layar tanpa berkedip. Arman ninggalin Surya. Dia nggak memanggil siapa-siapa.
Beberapa menit kemudian, seorang security masuk ke ruangan. Ia berusaha membantu Surya, lalu keluar untuk memanggil petugas medis. Rekaman tersebut berakhir setelah ruangan kembali kosong. Tidak ada yang langsung berbicara. Kami hanya menatap layar yang kini kembali menampilkan menu komputer. Seolah rekaman tadi tidak pernah terjadi. Akhirnya kita tahu, kataku pelan. Ini bukan sekadar serangan jantung. Ada masalah instalasi listrik, dan Arman tahu. Arman tahu dari awal, dan dia sengaja nutupin semuanya, tambah Denny. Pak Harun mengangguk. Sekarang kita punya bukti. Rekaman ini, surat Surya, dan dokumen-dokumen yang kita temukan semuanya bisa membantu membuka kasus ini. Terus kita gimana, Pak? Tanyaku. Kita laporkan ke manajemen, tapi sebelumnya Pak Harun menunjuk layar. Putar bagian terakhir sekali lagi. Kenapa, Pak? Ada sesuatu yang saya lihat tadi. Aku memutar ulang bagian terakhir rekaman. Ketika security keluar dari ruangan, Surya yang sebelumnya tergeletak di lantai terlihat mengangkat kepalanya sedikit dan menoleh ke arah kamera. Itu, Denny menarik napas. Dia masih sadar? Kayaknya iya, jawabku. Dia sempat ngangkat kepala. Pak Harun menunjuk monitor. Perbesar lagi, Raka. Aku memperbesar gambar Surya. Beberapa detik sebelum rekaman berakhir, bibirnya bergerak perlahan seperti sedang mengucapkan sesuatu. Tidak ada suara yang terdengar, tetapi gerakan mulutnya cukup jelas untuk membuat kami bertiga memperhatikannya. Pak, dia ngomong apa? Aku menatap layar beberapa saat. Jangan. Denny menoleh kepadaku. Jangan apa? Aku nggak tahu. Aku perhatikan gerakan bibir Surya sekali lagi. Tapi kata yang dia ucapkan cuma itu. Jangan. Pak Harun terdiam sebelum akhirnya berkata, mungkin dia memperingatkan seseorang, atau mungkin dia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Denny menghela napas. Atau dia cuma minta supaya orang lain gak mengalami hal yang sama. Aku menatap layar yang perlahan kembali gelap. Apapun maksud Surya, kami sudah mendapatkan sesuatu yang selama bertahun-tahun tidak pernah dimiliki siapapun. Bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam terakhirnya. Apapun maksudnya, kita sudah menemukan apa yang perlu kita temukan. Sekarang kita lanjutkan. Kami meninggalkan lantai 27 dengan membawa dokumen dan salinan rekaman yang berhasil disimpan. Ketika pintu lift tertutup, aku menatap angka pada panel dan menunggu lift bergerak turun seperti biasanya. Kali ini tidak ada angka 27 yang muncul, tidak ada pintu yang terbuka sendiri, dan tidak ada suara aneh dari lorong gelap yang pernah membuatku takut. Kayaknya udah selesai ya, kata Denny pelan. Iya, jawabku. Kayaknya dia udah nggak ada di sana lagi. Denny menoleh kepadaku. Bagaimana perasaan lo, Ra? Aku berpikir beberapa saat sebelum menjawab. Lega. Dan sedih juga. Sedih? Iya. Surya nunggu lama buat kebenarannya terungkap. Sekarang kita berhasil. Pak Harun yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara. Kita belum selesai. Kita masih harus melapor. Tapi setidaknya Surya udah nggak sendirian lagi. Beberapa minggu kemudian, pihak manajemen membuka kembali kasus lama tersebut setelah menerima dokumen dan rekaman yang kami temukan. Nama Arman kembali muncul dalam pemeriksaan karena laporan internal menunjukkan adanya pelanggaran dalam proyek lama. Sementara keluarga Surya akhirnya mendapatkan informasi yang bertahun-tahun tidak pernah mereka ketahui. Tidak semua pertanyaan langsung terjawab, tetapi untuk pertama kalinya, kematian Surya tidak lagi hanya tercatat sebagai sebuah serangan jantung. Pak, tanyaku suatu hari ketika kami sedang berjaga, Arman akhirnya ketemu. Pak Harun mengangguk. Sudah, dia diminta mempertanggungjawabkan semuanya. Kasusnya sekarang ditangani lebih lanjut. Berarti Surya udah dapat keadilan. Setidaknya kebenarannya sudah terungkap. Pak Harun menatap monitor di depannya. Itu yang paling penting.
Sejak saat itu, lantai 27 benar-benar ditutup. Sistem listrik lama diputus seluruhnya, akses tangga dikunci, dan kamera CCTV yang bertahun-tahun masih terhubung ke jaringan akhirnya dilepas. Tidak ada lagi laporan tentang komputer yang menyala sendiri, lampu yang tiba-tiba aktif, ataupun sosok yang berjalan di lorong ketika gedung sudah kosong. Aku sendiri kembali bekerja seperti biasa. Namun ada satu kebiasaan kecil yang tidak pernah hilang. Setiap kali mendapat shift malam dan melakukan patroli di lantai 26, aku selalu menyempatkan diri berhenti beberapa detik di depan lift. Bukan karena takut, melainkan karena setiap kali melihat pintu lift itu, aku teringat pada malam ketika semuanya bermula. Masih ingat, Ra? Pernah Denny bertanya suatu malam ketika melihatku berdiri di depan lift. Iya, jawabku. Tapi sekarang udah beda. Maksud lo? Gue nggak takut lagi. Gue cuma menghargai. Menghargai? Surya. Dia nunggu lama. Sekarang dia udah bisa beristirahat. Denny senyum tipis. Lo jadi filosof, Ra. Bacot lo. Balasku sambil tertawa kecil. Beberapa bulan setelah lantai 27 ditutup, aku kembali mendapat jadwal patroli malam. Sekitar pukul 2 dini hari ketika aku berada di lantai 20, radio komunikasi tiba-tiba mengeluarkan suara Pak Harun. Raka, semua security kembali ke pos. Ada pemeriksaan sistem. Baik, Pak, jawabku. Aku menyelesaikan patroli sebelum turun. Ketika melewati lantai 26, pintu lift terbuka dan aku masuk sambil menekan tombol basement. Pintu mulai tertutup perlahan, dan sesaat sebelum celahnya benar-benar rapat, aku melihat pantulan lorong di permukaan pintu logam. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya koridor kosong dengan lampu yang menyala seperti biasa. Namun selama beberapa detik, aku merasa seperti melihat seseorang berdiri jauh di ujung lorong. Sosok itu tidak bergerak, tidak mendekat, dan tidak melakukan apapun selain berdiri dalam diam. Aku tidak menoleh. Lift terus turun dan pantulan itu perlahan menghilang bersama tertutupnya pintu. Sejak malam itu tidak pernah lagi ada kejadian aneh di lantai 27, setidaknya selama aku masih bekerja di gedung tersebut. Kisah Surya akhirnya menemukan tempatnya dalam laporan resmi, sementara lantai yang pernah menjadi bagian paling gelap dari gedung itu kembali sunyi seperti seharusnya. Namun setiap kali melihat angka 26 pada panel lift, aku selalu teringat bahwa di atasnya pernah ada satu lantai yang tidak tercantum dalam denah, satu ruangan yang sengaja disembunyikan, dan seorang manusia yang bertahun-tahun menunggu agar kebenaran tentang kematiannya akhirnya ditemukan. Mungkin itulah alasan terakhir mengapa ia terus muncul. Bukan untuk menakuti kami, melainkan untuk memastikan bahwa ceritanya tidak ikut terkubur bersama ruangan yang pernah sengaja dihapus dari denah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Lintas Arwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.